Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Pemviral TV Channel dimanapun berada, kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan selalu dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Pemviral TV Channel dimanapun berada, kali ini admin ingin berbagi materi tentang kompetensi-kompetensi teknis yang manakala teman-teman semua sangat butuhkan ya dalam mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Namun sebelumnya kepada teman-teman sekalian, barangkali yang baru bergabung di channel ini, sudi kiranya untuk menekan tombol subscribe-nya, like, comment, dan share agar kita terus tetap semangat ya, tetap spirit dan selalu update video-video terbaru, dan teman-teman juga tidak ketinggalan apabila channel Pemviral TV mengupdate video-video terbaru terkait dengan soal-soal sosiokultural, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kebidangan dan lain-lainnya. Karena beberapa hari ke depan ini channel Pemviral TV akan fokus untuk membuat video-video pembelajaran yang akan dirangkum dalam sebuah video yang akan bisa digunakan oleh teman-teman semua untuk menambah referensi pembelajarannya. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama ya. Ini dalam materi kompetensi teknis. Soal yang pertama, teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri, merupakan aliran dari teori A. Konstruktivis, B. Behavioristik, C. Humanistik, dan D. Sibernetik, dan E. Kognitivistik. Kepada teman-teman semua, mungkin sebelum kita menjelaskan videonya, bisa untuk menerka-nerka mana kira-kira jawaban yang dianggap benar ya. Untuk jawaban yang nomor 1 itu adalah konstruktivis ya. Mengapa konstruktivis? Ya, kita bacakan penjelasannya. Karena teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan ataupun yang disebut dengan konstruksi ya, pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada dalam diri seseorang yang sedang mengetahui ya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sang 1986. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri ya. Nah, jadi untuk jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Konseptualisasi, B. Conditioning, C. Trial and error, D. Stimulus respon, atau E. Shaping. Silahkan kepada teman-teman semua untuk menerka jawabannya. Oke, untuk jawabannya sendiri adalah yaitu C ya teman-teman ya, yaitu trial and error. Pembahasannya adalah metode coba-coba merujuk kepada upaya atau metode untuk mencapai sebuah tujuan melalui berbagai macam cara
Upaya ini yang dilakukan tersebut dilakukan beberapa kali hingga akhirnya mendapatkan cara yang paling sesuai. Kesalahan atau kekeliruan dicatat untuk dievaluasi dan sebagai bahan pembelajaran, ya. Nah, jadi kunci jawabannya adalah C, ya, yaitu trial and error. Trial itu artinya mencoba, ya, mencoba terus mencoba, walaupun mendapatkan hasil yang tidak memuaskan, namun pada suatu ketika akan menemukan jawaban yang benar. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Hal ini termasuk kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan: A. Visual spesial, B. Verbal linguistik, C. Naturalis, D. Logis matematis, atau E. Kinestetis. Oke, sudah dijawab teman-teman? Baik, akan kita bacakan, ya, satu persatu pengertian ataupun macam-macam daripada kecerdasan. Kecerdasan visual spesial yaitu gemar bermain puzzle dan pandai menggambar adalah beberapa tanda dari kecerdasan visual spesial, ya. Anak yang memiliki jenis kecerdasan majemuk ini memiliki kemampuan visualisasi yang sangat baik. Anak akan terlihat mudah untuk mengingat gambar, arah di peta, video, dan sebagainya. Anak juga lebih mudah untuk melihat suatu pola daripada teman-teman sebayanya, ya. Kemudian kecerdasan interpersonal. Apakah anak Anda selalu berhasil membina hubungan baik dengan orang sekitarnya dan pintar dalam berbicara dengan teman-temannya? Bisa jadi, ya, anak Anda memiliki kecerdasan interpersonal. Jenis kecerdasan majemuk yang satu ini ditandai dengan kemampuan anak untuk mengerti dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Pintar berbicara dan mampu menjaga hubungan baik adalah salah satu ciri khas dari jenis kecerdasan anak ini, ya. Nah, itu disebut dengan kecerdasan interpersonal karena kemampuan anak tersebut memang berbeda-beda, ya teman-teman, ya. Ada yang kemampuannya cepat dia berbicara, ya. Ada yang lamban berbicara tapi otaknya sangat cerdas, ya. Perkembangan kemampuan berpikirnya cepat tanggap dan lain-lain, ya. Kemudian kecerdasan naturalis, ya. Tidak semua anak senang menjelajahi dan menelusuri alam terbuka serta spesies-spesies di sekitarnya. Jika anak Anda senang melakukan hal tersebut, mungkin anak Anda memiliki kecerdasan naturalis. Jenis kecerdasan naturalis merupakan jenis kecerdasan yang cukup unik. Anak yang memiliki jenis kecerdasan ini senang mengeksplorasi lingkungannya, beraktivitas di alam bebas, dan mudah dalam mengumpulkan serta mengkategorikan informasi di masa depan. Anak dengan jenis kecerdasan naturalis berpotensi untuk menjadi seorang ahli biologi, ya, dan ahli-ahli lainnya. Kemudian kecerdasan linguistik verbal. Menulis dan berbicara adalah dua hal yang digunakan untuk mengekspresikan diri. Dibutuhkan suatu kemampuan khusus untuk mampu merangkai kata-kata dalam bentuk lisan maupun tulis. Anak dengan kecerdasan linguistik verbal memiliki kemampuan tersebut. Anak dapat menjelaskan suatu hal dengan baik serta mampu memberikan pidato yang menarik hati. Kata-kata dan bahasa adalah senjata terkuat dari anak tersebut. Kemudian kecerdasan kinestetik. Anak yang atletis dan pandai menari adalah indikasi dari jenis kecerdasan kinestetik. Anak yang mempunyai kecerdasan kinestetik memiliki kemampuan fisik dan koordinasi yang baik. Olahragawan dan penari bukanlah satu-satunya profesi yang dapat dilakukan. Menjadi pemahat dan aktor juga adalah jenis pekerjaan yang nantinya bisa digeluti oleh anak tersebut, ya. Kemudian selanjutnya kecerdasan intrapersonal. Apakah Anda senang menganalisis ide-ide diri sendiri maupun hubungannya dengan orang lain? Ya, mana tahu ada. Hal tersebut merupakan salah satu ciri khas dari jenis kecerdasan intrapersonal. Berbeda dengan kecerdasan interpersonal, jenis kecerdasan anak berupa kecerdasan intrapersonal meliputi kemampuan untuk introspeksi dan refleksi. Anak menyadari apa yang terjadi dengan dirinya dan senang menganalisis berbagai ide dan teori.
Anak dengan kecerdasan interpersonal memiliki bakat untuk menjadi peneliti, filsuf, penulis, dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman sekalian, anak-anak tersebut memiliki pintaran kecerdasan yang berbeda-beda. Bahkan apabila kita mampu untuk mengarahkannya, maka dengan cepat akan bisa diserap seluruh yang kita ajarkan. Ya. Kemudian kecerdasan logika matematika. Dari 9 jenis kecerdasan tersebut, kecerdasan logika matematika adalah anak mungkin paling mudah terlihat, ya, pintar berhitung, dan matematikanya adalah ciri khas dari jenis kecerdasan anak itu sendiri. Namun tidak ada hanya pandai berhitung. Anak dengan kecerdasan logika matematika umumnya tidak hanya senang berpikir mengenai konsep abstrak berupa angka, tetapi juga mengenai pola atau hubungan, ya, tertentu. Kecerdasan logika matematika juga membantu anak untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah yang kompleks dengan baik. Kemudian kecerdasan musikal, ya. Kecerdasan musikal adalah salah satu jenis kecerdasan anak lainnya yang mudah untuk diamati. Bermain alat musik dan pandai bernyanyi merupakan tanda yang menonjol dari adanya jenis kecerdasan musikal pada diri anak tersebut. Kemudian kecerdasan moral. Kecerdasan moral adalah bagaimana anak mulai dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah menggunakan sumber yang sudah dikumpulkan melalui emosi dan intelektual anak tersebut. Melalui kecerdasan ini, sikap moral anak pun akan mulai berkembang bersamaan dengan pengalaman yang pernah ia rasakan setiap harinya, ya. Nah, jadi itu tadi adalah merupakan penjelasan tentang bermacam-macam kecerdasan yang dimiliki oleh anak, ya. Jadi kunci jawabannya adalah yang D, ya teman-teman, ya, logis matematis. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Peserta didik suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. B. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. C. Menggunakan program audio dan modul. D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Atau E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Adapun jawabannya adalah D, ya teman-teman, ya, yaitu menggunakan media audio, video, dan percobaan. Oke, kita jelaskan penjelasannya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama visual, auditif, dan kinestetik, ya. Hal ini juga diungkapkan oleh Cannell dalam Youmi 2013-125, yaitu visual learners, auditory learners, dan kinesthetic learners. Pertama, peserta didik visual yaitu peserta didik yang belajarnya akan mudah dan baik jika melalui visual penglihatan, atau dengan perkataan lain, modalitas penglihatan menjadi modal utama bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar ini, ya. Terdidik kelompok ini memiliki kesulitan jika pembelajaran dilakukan melalui presentasi verbal tanpa disertai gambar-gambar atau simbol visual. Peserta didik bergaya belajar visual memiliki kekuatan visual sehingga seorang pendidik ketika melakukan proses pembelajaran perlu menggunakan strategi pembelajaran dan media yang dapat mempermudah proses belajar mereka. Nah, jadi dalam gaya belajar kita juga membutuhkan media, ya teman-teman, ya. Media gambar, media grafik, ya, media bergerak, media bentuk, dan sebagainya, karena dapat memberikan bantuan tambahan informasi sehingga peserta didik kita dapat dengan mudah untuk memahami materi pembelajarannya, ya. Nah, jadi kunci jawabannya adalah yang D, ya, yaitu menggunakan media audio, video, dan percobaan. Baik, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan model pembelajaran. A. Problem based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Integrated learning. Atau E. Project based learning. Ya, silakan kepada teman-teman semua untuk menjawab. Oke,
Jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman ya, yaitu discovery learning. Oke, kita bacakan langkah kerja atau sintak ya, atau tahapan-tahapan model discovery learning dalam pembelajaran penyingkapan penemuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian rangsangan ya, atau stimulation. Yang kedua, pernyataan identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data collection. Yang keempat, pengolahan data processing. Yang kelima, pembuktian verification. Dan yang keenam, menarik kesimpulan atau generalization ya. Nah, jadi jawaban yang betul adalah yang C, yaitu discovery learning. Kita lanjut ke soal yang keenam. Contoh penerapan teori behaviorism yang dilakukan oleh guru saat ini dalam media digital dalam praktik pembelajaran adalah A. Internet dan PowerPoint, B. Internet dan media Zoom, C. PowerPoint dan Microsoft Word, D. Google dan YouTube, atau E. PowerPoint dan multimedia. Oke, silakan teman-teman dijawab. Dan jawaban yang tepat adalah yang E ya, yaitu PowerPoint dan multimedia. Pada zaman modern ini, aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Pembelajaran dengan PowerPoint cenderung terjadi satu arah ya. Materi yang disampaikan dalam bentuk PowerPoint disusun secara rinci dan bagian-bagian kecil. Sementara itu, pada pembelajaran dengan multimedia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembang ya. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat dengan urutan yang jelas. Latihan yang diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban yang benar. Feedback pada pembelajaran dengan multimedia cenderung diberikan sebagai penguatan dalam setiap soal. Hal ini serupa dengan program pembelajaran yang pernah dikembangkan Skinner-Collins ya. 2012, Skinner mengembangkan model pembelajaran yang disebut teaching machine yang memberikan feedback kepada peserta didik bila memberikan jawaban benar, dan setiap tahapan dari pertanyaan tes bukan sekedar feedback pada akhir tes tersebut ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang ke-7. Guru mempelajari latar belakang masalah atau background ya, seluk-beluk dan permasalahan peserta didiknya. Ketika kemudian guru memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai peserta didiknya, maka hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam A. Iluminasi, B. Verifikasi, C. Inkubasi, D. Persiapan meletakkan dasar, atau E. Produksi. Oke. Dan jawaban yang benar adalah yang D, yaitu persiapan meletakkan dasar. Menurut Wallace Ali 2014, keberhasilan orang-orang kreatif dalam mencapai ide, gagasan, pemecahan, cara kerja, dan karya baru biasanya melewati beberapa tahapan seperti berikut ya. Yang pertama, persiapan meletakkan dasar, mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk dan problematikanya. Pada tahapan ini diperlukan minat dan antusiasme untuk memperoleh pengetahuan dan informasi sebagai persiapan untuk kreativitas. Guru perlu memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai kepada peserta didik sebagai dasar pengembangan kreativitasnya ya. Dan inkubasi, mengambil waktu untuk meninggalkan masalah, istirahat, santai, mencari kegiatan yang melepaskan diri dari kesibukan pikiran mengenai masalah yang sedang dihadapi. Pada tahap ini proses pemecahan masalah diendapkan dalam alam prasadar. Dan iluminasi ya, tahapan ini disebut sebagai tahapan pemahaman suatu tahapan. Kemudian yang keempat yaitu verifikasi, produksi, menghadapi dan memecahkan masalah-masalah praktis sehubungan dengan perwujudan ide, gagasan, pemecahan penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Pada tahapan ini lakukan langkah-langkah untuk mewujudkan ide dan gagasan kreatif menjadi karya kreatif dan inovatif. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-8, yaitu belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Merupakan teori belajar A. Konstruktivisme, humanisme,
C. Behaviorisme, D. Sibernetik, atau E. Kognitivisme. Silahkan teman-teman coba. Dan jawaban yang benar adalah yang A, ya, yaitu konstruktivisme. Sebagian penjelasannya, konstruktivisme adalah salah satu pengetahuan yang dikemukakan oleh Karwono, yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentukan atau konstruksi belajar sendiri, ya. Pengetahuan bukan tiruan dari realitas, bukan juga gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Belajar menurut konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuan dapat dikembangkan, ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, konstruktivisme. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi yang dilakukan guru adalah A. Mengidentifikasi peserta didik baik yang sudah siap maupun yang belum siap untuk mengikuti pembelajaran dengan proses berpikir tingkat tinggi. B. Tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan meminta peserta didik untuk fokus. C. Membentuk kelompok peserta didik dengan kemampuan yang heterogen dalam proses pembelajaran. D. Mengubah perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan peserta didik yang heterogen. Atau E. Membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Dan jawaban yang betul adalah yang E, ya teman-teman, ya, yaitu membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi, ya. Sebagian pembahasannya adalah hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi terletak pada konten atau materi pembelajaran dan konteks peserta didik. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka perlu dibangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju tingkat berpikir tingkat tinggi. Adapun jawaban yang benar adalah yang E. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-10. Ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik. Satu di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif, cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah A. Strategi pembelajaran yang mengintegrasikan metode, bahan ajar, dan media pembelajaran secara sistematis. B. Strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. C. Strategi pembelajaran yang menyajikan situasi permasalahan kepada siswa dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan dalam penyelidikan. D. Strategi pembelajaran individu yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa bekerja masing-masing. Atau E. Strategi pembelajaran yang melibatkan melalui koreksi diri. Adapun jawaban yang betul yaitu adalah yang B, yaitu strategi pembelajaran yang struktur secara sistematis, di mana siswa bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil. Sesuai dengan pembahasannya adalah model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, tinggi, sedang, rendah, dan jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda dan memperhatikan kesetaraan gender. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kolaborasi dan memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran, ya. Nah, jadi jawaban yang betul adalah yang B, ya teman-teman, ya, yaitu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil. Baik, terima kasih teman-teman sekalian telah menyimak video ini, dan admin sarankan kepada kita semua agar terus untuk mengulang kembali soal-soal yaitu materi yang terkait dengan kompetensi teknis, karena beberapa kompetensi tersebut yang paling utama dan yang paling berpengaruh adalah
hasil yang kita capai dalam materi kompetensi teknis ya. Jadi sekali lagi tetap semangat dan terus belajar, jangan pernah putus asa demi meraih cita-cita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.